Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisa dengan NIM 211386 dari kelas RCB Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan aspek-aspek sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi, kinerja, dan kontribusi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Gray Dessel yang beranggapan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur tenaga kerja, sumber daya fisik, dan sumber daya finansial agar organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia melibatkan sejumlah prinsip dan aspek penting. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, yaitu melibatkan peramalan kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan rekrutmen, dan perencanaan pengembangan karyawan. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi, proses penarik, memilih, dan menempatkan individu yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompensasi karyawan melalui program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat ada manajemen kinerja, yaitu mengelola kinerja karyawan, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Yang kelima yaitu kompensasi dan penghargaan, sistem kompensasi yang adil dan penghargaan yang memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang keenam yaitu ada hubungan kerja, yaitu membangun hubungan yang positif antara manajemen dan karyawan serta menyelesaikan konflik dan perundingan pekerja. Yang ketujuh yaitu manajemen perubahan, yaitu mengelola perubahan organisasi dan dampak pada karyawan. Yang ke-8 ada kesejahteraan karyawan, yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan dalam lingkungan kerja. Yang ke-9 yaitu kepatuhan hukum, menyelenggarakan praktik-praktik manajemen sumber daya manusia sesuai dengan peraturan dan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Yang ke-10 ada diversitas dan inklusi, yaitu memahami, menghargai, dan mempromosikan keberagaman di tempat kerja. Yang ke-11 ada etika dan tanggung jawab sosial, yaitu melakukan praktik manajemen sumber daya manusia dengan etika yang tinggi dan mempertimbangkan dampak sosialnya. Dan yang ke-12 ada analisis data dan teknologi, dengan menggunakan data dan teknologi informasi untuk mendukung pengambil keputusan dan mengelola sumber daya manusia. Penerapan konsep-konsep ini di dalam manajemen sumber daya manusia membantu organisasi mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnisnya. Materi yang kedua yaitu analisis dan perencanaan pekerjaan. Analisis dan perencanaan pekerjaan atau job analysis and design adalah dua konsep terkait manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada pemahaman dan pengaturan pekerjaan di dalam suatu organisasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan dokumen dan penilaian informasi yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu di organisasi. Tujuannya adalah untuk memahami tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi dan karakteristik pekerjaan. Yang kedua yaitu perencanaan pekerjaan atau job design. Perencanaan pekerjaan adalah proses pengatur dan memodifikasi pekerjaan agar lebih efisien, bermakna, dan sesuai dengan tujuan organisasi serta kebutuhan karyawan. Hal ini melibatkan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta menentukan cara kerja yang optimal dan urutan pekerjaan. Tujuannya adalah meningkatkan
meningkatkan produktivitas, motivasi karyawan, kepuasan kerja, dan mencapai tujuan organisasi. Semua konsep ini saling berkaitan, di mana analisis pekerjaan merupakan dasar bagi perencanaan pekerjaan. Dengan memahami dengan baik apa yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan melalui analisis, organisasi dapat merencanakan pekerjaan yang lebih efisien dan memotivasi karyawan. Hasil analisis pekerjaan juga membantu dan menyesuaikan deskripsi pekerjaan yang membantu dalam rekrutmen dan seleksi karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Materi yang ketiga yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meramaikan permintaan atau demand dan penawaran atau supply sumber daya manusia di masa depan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Materi yang keempat yaitu tentang rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah aktivitas dan proses pencarian sumber daya manusia untuk dipekerjakan pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau organisasi. Proses perekrutmenan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan akan suatu posisi, merencanakan perekrutan, dan menyebut karyawan baru. Yang di dalamnya terdapat dua metode rekrutmen, yaitu metode terbuka yang dilakukan untuk mendapatkan karyawan melalui media massa, dan metode tertutup yang sasarannya hanya orang-orang tertentu saja dan tidak dipublikasikan. Terdapat dua jenis perekrutan yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya, yaitu sumber internal yang merupakan karyawan dalam organisasi dan sumber eksternal yang merupakan karyawan dari luar perusahaan. Dalam melakukan rekrutmen, terdapat strategi agar rekrutmen yang dapat berjalan secara efektif dan efisien, yaitu perencanaan rekrutmen, menentukan tempat yang penuh dengan kandidat yang profesional, menentukan posisi masuk sebagai karyawan, pencarian pelamar dengan metode terbuka, dan memikat pelamar dengan menawarkan daya tarik yang efektif. Seleksi adalah suatu proses pengidentifikasian dan memilih pelamar dari sekelompok pelamar lainnya dengan melihat kriteria dan kecocokan pelamar dengan jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan seleksi, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan, yaitu screening berkas, mengisi formulir lamaran, tes kemampuan dan pengetahuan, tes kecekatan, tes daya tahan fisik, wawancara, pemeriksaan kesehatan, pengecekan referensi, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil seleksi. Metode seleksi ada dua macam, yaitu non-ilmiah yang melaksanakannya tidak didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan, dan ilmiah yang didasarkan pada spesifikasi pekerjaan dan kebutuhan. Dalam melakukan seleksi, terdapat strategi-strategi yang didasari pada metode pengumpulan data baik secara mekanikal maupun klinikal, yaitu interpretasi profil, statistik murni, klinik murni, menghargai perilaku, gabungan klinikal, dan gabungan mekanikal. Materi yang kelima yaitu tentang pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Pengenalan adalah aktivitas-aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap organisasi, penyediaan landasan bagi karyawan baru agar mulai berfungsi secara efektif dan menyenangkan. Yang selanjutnya itu penempatan. Penempatan adalah pengalokasian karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal khusus terjadi pada karyawan baru. Ada 3 jenis penempatan. Yang pertama yaitu promosi. Promosi terjadi apabila seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam pembayaran tanggung jawab atau level. Umumnya diberikan sebagai penghargaan atau usaha prestasinya di masa lampau. Yang kedua yaitu transfer. Transfer terjadi kalau seorang karyawan dipindah dari satu bidang tugas ke bidang tugas lainnya yang tingkatnya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat
struktural. Yang ketiga yaitu demosi. Demosi terjadi kalau seorang karyawan dipindah dari satu posisi ke posisi lain yang lebih rendah tingkatnya, baik dari tanggung jawab atau strukturalnya. Selanjutnya itu pemberhentian. Pemberhentian atau PHK adalah putusan dari individu dan karyawan. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau pekerja. Pemberhentian kerja dapat didorong oleh alasan pribadi. Peranan Departemen Sumber Daya Manusia adalah mencari cara yang terbaik untuk melakukan pemutusan hubungan ini sehingga akibat buruk bagi individu dan perusahaan bisa diminimalisir. Bentuk-bentuk pemutusan hubungan kerja bisa berupa 1. Meninggalkan pekerjaan sementara atau cuti. Yang kedua yaitu pengurangan. Yang ketiga yaitu pengunduran diri sementara. Dan yang keempat yaitu pemecatan. Materi yang keenam yaitu tentang pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia membantu meningkatkan kemampuan karyawan dan mempromosikan pertumbuhan organisasi. Bergabunglah dalam perjalanan kami untuk memahami manfaatnya. Makna dari pentingnya pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan produktivitas. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan efisiensi kerja mereka. Meningkatkan retensi karyawan. Melalui pelatihan, Anda memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir mereka di dalam organisasi, meningkatkan keterikatan mereka, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Karyawan yang terlatih dengan baik dapat memberikan standar kualitas yang lebih tinggi dalam produk dan layanan yang disediakan oleh organisasi. Manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi yaitu kolaborasi tim yang efektif. Pelatihan sumber daya manusia memungkinkan tim untuk bekerja sama dengan lebih baik, membagikan kepercayaan dan memaksimalkan sinergi di antara anggota tim. Pemimpin yang kuat dan berkualitas. Dengan mengembangkan sumber daya manusia yang tepat, organisasi dapat menghasilkan pemimpin yang kompeten dan berintegritas, siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Inovasi dan kreativitas. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mendorong karyawan untuk berpikir di luar batasan dan mendorong inovasi serta kreativitas dan organisasi. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif itu yang pertama, pendekatan interaktif. Yang kedua yaitu pelatihan berkelanjutan dan yang ketiga yaitu menggunakan teknologi terkini. Materi yang terakhir yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan salah satu subfungsi daripada ruang lingkup utama manajemen sumber daya manusia, yaitu pengembangan tenaga kerja atau human resource development, di mana selain dari pengembangan karir juga terdapat subfungsi lain yaitu pelatihan dan pengembangan atau training and development. Sebelum membahas lebih jauh tentang pengembangan karir, perlu diketahui terlebih dahulu arti dari karir. Karir adalah suatu rangkaian atau sikap dan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan. Pengembangan karir adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menangani berbagai macam masalah dalam pekerjaan atau tugas mereka. Tujuan pengembangan karir yaitu untuk meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien dan memberikan hasil yang memuaskan dalam mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. Tujuan lain dari pengembangan karir yaitu untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Karena itu, usaha pembentuk sistem pengembangan karir yang direncanakan secara baik akan dapat membantu karyawan dalam menentukan kebutuhan karir mereka sendiri dan menyesuaikan antara kebutuhan karyawan dan kebutuhan organisasi. Komitmen dalam program pengembangan karir dapat menunda
usangan dari sumber daya manusia memberatkan organisasi. Bentuk pengembangan karir: 1. Pendidikan dan pelatihan. 2. Promosi atau kenaikan jabatan. Yang ketiga, mutasi atau perubahan jabatan. Manfaat pengembangan karir untuk karyawan: 1. Meningkatkan kualifikasi pribadi. 2. Meningkatkan keterampilan teknik. 3. Peluang promosi. Dan yang keempat, posisi atau tanggung jawab. Sekian penjelasan tentang materi manajemen sumber daya manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.